Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafa Sefrina Ratulyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendesain produk untuk promosi dengan menggunakan Canva. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Canva. Canva adalah sebuah platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software gratis lainnya. Tools ini bisa digunakan secara online melalui browser desktop atau download aplikasi mobilenya melalui App atau Play Store. Juga selain itu, Canva menawarkan dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayarnya atau Pro. Fitur-fitur yang ada di Canva tersedia 750.000 lebih template. Ada 900 lebih ilustrasi dan icon. Kemudian ada PDF editor, ada Canva Live, text customization, Canva theme, grid design dan foto, design frame. Kemudian, jika menggunakan Canva pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah mudah diakses baik menggunakan web atau smartphone. Kemudian mudah digunakan, sederhana tapi sangat lengkap, tidak memerlukan ruang penyimpanan karena bisa langsung membuka lewat web. Kemudian file bisa tersimpan secara otomatis. File desain bisa diunduh dan dibagikan dengan beragam format. Setelah ada keuntungan, pasti ada kekurangannya. Kekurangan dalam menggunakan Canva adalah Canva hanya bisa diakses secara online. Membutuhkan jaringan internet yang stabil, beberapa fitur hanya bisa diakses dengan berlangganan secara pro atau premium. Kemudian belum ada fitur insert tabel untuk membuat slide presentasinya. Setelah kita mengetahui apa itu Canva, fitur-fiturnya yang ada di dalam Canva, kelebihan dan kekurangannya, kemudian kita lanjut bagaimana cara mendesain dengan menggunakan Canva. Yang pertama kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Ini kita hapus seperti itu terlebih dahulu. Chrome, kita tulis di sini. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita ketikkan saja di sini Canva. Agak lama ya. Ini tampilan Canva kalau sudah dibuka. Tapi ini kalau sudah sign up dulu terlebih dahulu. Jadi di sini sudah masuk ke profil kita, ada profil kita di sini. Tapi kalau misalnya belum sign up, kita harus login terlebih dahulu. Loginnya itu bisa menggunakan email, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Google juga. Nanti kalau sudah sign up, nanti tampilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di Canva ini ada berandanya nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada papan tulis, ada presentasi, ada media sosial, video, dan produk cetak, situs web juga ada. Kemudian ada lainnya juga. Nanti kalau lainnya diklik akan muncul seperti ini. Untuk bagian berandanya sendiri,
ada desain. Kemudian ini desain terakhir yang kita sebelumnya udah pernah membuat di dalam Canva. Kemudian ada template, ada proyek, ada merek, perencanaan konten. Ini kalau misalnya menggunakan Canva Pro. Jadi kalau Canva gratisnya belum bisa menggunakan seperti ini. Cara mendesainnya menggunakan Canva sebenarnya bisa menggunakan buat desain ini. Klik bagian ini, kemudian pilih papan tulis, cerita Instagram, konten Instagram, atau bisa juga dengan klik di bagian depan sini. Karena saya akan membuat promosi produk saya, tapi biasanya produk saya ini kan saya kirimkannya di Instagram. Jadi di sini saya akan pilih konten Instagram atau persegi yang ini. Kemudian ada buat desain kosong. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini masih kosong, masih kita harus membuat desain yang cocok untuk promosi produk kita. Terus di sini di bagian kiri, paling kiri di sini ada template, elemen, unggahan, teks, proyek, latar belakang, dan aplikasi. Karena saya akan membuat desainnya itu menggunakan template di Canva, maka saya akan klik bagian template ini, kemudian muncul beberapa template yang bisa kita pilih. Di sini ada banyak sekali template yang bisa kita pilih, tapi kita pilihnya sesuai dengan produk yang ingin kita pasarkan. Misalnya saya akan mempromosikan produk saya yang berupa cincin, dan saya biasanya suka menggunakan warna-warna yang tidak terlalu cerah sekali. Seperti merah itu saya belum pernah menggunakan, tapi saya menggunakan warna-warna yang lembut. Misalnya warna seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan template yang bagian ini. Diklik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini masih template dari Canva-nya, jadi kita bisa mulai mengedit dari bagian tulisan. Di sini saya bisa ketik menyediakan berbagai model cincin seperti ini. Karena terlihat agak besar, kita juga bisa mengedit untuk menaruhnya biar lebih cocok gimana. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan sesuai dengan keinginan. Misalnya saya letakkan di sini. Kemudian bagian ini saya hapus. Kalau ingin menghapus, tinggal klik saja bagian ini. Kalau ingin menduplikat itu membuat salinan, bisa klik bagian sebelahnya. Ini saya hapus. Kemudian ini saya ganti dengan nama Instagram saya. Maksudnya Instagram produk yang saya promosikan. Di sini NL Silver. Seperti ini. Nah, karena tulisannya sudah kita ubah, kemudian kita bisa mengubah gambarnya. Cara mengubah gambarnya itu tinggal klik saja bagian gambarnya ini. Kemudian karena kita
ingin menambahkan gambar dari galeri yang kita punya, kita bisa klik di unggahan ini. Kemudian di sini akan muncul berbagai gambar yang sudah kalian unggah sebelumnya. Tapi kalau misalnya belum ada gambar yang kalian inginkan, bisa langsung unggah file. Klik unggah file di sini, kemudian pilih gambarnya ada di mana. Misalnya saya mencari cincin yang akan saya pasarkan, saya pilih yang bagian ini, kemudian saya klik open. Maka nanti akan mengunduh menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah berarti ini bisa digunakan di template-nya kita tadi. Nah, diklik bisa, atau mungkin bisa ditarik saja. Ini gambarnya ditarik. Nah, seperti ini. Nah, karena masih kelihatan sepi, kita bisa menambahkan elemen-elemen lain. Maka klik bagian yang di sebelah kiri, ada tulisan elemen, kita klik. Kemudian kita pilih, kita ingin menambahkan apa, bisa garis dan bentuk. Kita pilih garis dan bentuk. Kita pilih bentuk kotak yang ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa ditarik untuk dijadikan dasar dari nama NF Silvernya. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan seperti ini. Kalau ingin mengubah warnanya juga bisa. Mengubah warnanya tinggal klik saja di bagian ini, warna. Nanti akan muncul beberapa warna yang bisa kalian pilih. Kemudian bisa juga mengganti teksnya, maksudnya mengganti fontnya. Juga bisa memperbesar dan memperkecil fontnya. Nah, biar terlihat. Warna teksnya juga bisa. Tapi untuk saya seperti ini saja. Kemudian bisa ditambahkan teks. Di sini ada teks, kita klik saja. Kemudian tambahkan subjudul atau tambahkan judul, tambahkan sedikit teks isi juga bisa. Atau mungkin ingin memilih yang ada di sini, tapi saya akan tambahkan subjudul aja. Nanti akan muncul seperti ini. Karena ini warnanya masih hitam, kita bisa mengeditnya terlebih dahulu. Di sini kita akan mengedit fontnya menjadi bentuk yang lebih cocok dengan gambarnya. Misalnya ini. Kemudian kita klik, kita ganti isinya. Misalnya kunjungi. Sudah, kita rubah warnanya menjadi yang cocok saja. Ya, kunjungi kurang N. Kunjungi. Saya memilih warna ini supaya cocok. Kemudian saya letakkan di sini. Ya, akan jadi seperti ini. Kunjungi NF Silver. Kemudian bisa juga kita tambahkan elemen lain
Selain garis dan bentuk, tentu saja bisa menggunakan gambar-gambar lain. Di sini akan muncul gambar grafis, stiker, foto, video juga ada. Seperti ini. Bisa juga dimasukkan audio, bagan, tabel, bingkai, semuanya bisa. Tapi di sini saya akan memilih gambar yang ini. Kita duplikat saja. Kemudian kita letakkan di sini. Duplikat lagi. Seperti ini. Terus tambahkan lagi, duplikat lagi. Ini desainnya terserah, kalau saya akan mendesainnya seperti ini. Kemudian duplikat lagi supaya lebih terlihat banyak. Sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Ini jika ingin mendesain bentuknya yang lain tidak seperti ini juga bisa. Ini tergantung selera saja ya. Nah, sudah selesai. Karena menurut saya sudah penuh, maksudnya sudah bagus untuk saya. Ini bisa juga kita animasikan. Animasikan itu supaya nanti gambarnya itu terlihat menarik dan lebih menarik para pelanggan untuk melihat. Ini supaya bergerak saja gambarnya. Nanti kita klik bagian animasikan ini. Kemudian di sini nanti akan ada pilihan bagaimana gerakannya. Akan muncul seperti ini. Di sini ada banyak pilihan ya, dari atas sampai bawah. Bisa dipilih semua, bisa dicoba yang paling baik menurutnya yang mana. Ya, saya lebih suka yang bagian ini. Terus kita juga bisa mengatur detikannya bisa berapa lama. Di sini ada 5 detik, bisa kita tambahkan menjadi 9 detik atau berapapun. Tergantung sesuai yang ingin ditampilkan. Ini 5 detik saja. Kemudian tampilannya bisa diklik bagian sini untuk melihat bagaimana tampilannya jadinya. Kemudian kita tutup. Kita juga bisa menambahkan halaman kalau ingin mendesain bentuk yang lainnya. Kalau misalnya ingin mendesain bentuk lainnya, kita bisa klik tambah halaman di sini. Kemudian caranya seperti di awal, kita pilih bagian template. Kemudian klik yang ingin digunakan, template yang ingin digunakan. Misalnya yang ini, tinggal klik saja, kemudian ganti gambarnya, ganti tulisannya juga, edit gambar, edit tulisan, kemudian tinggal tambahkan hiasan-hiasan, kemudian animasikan jika ingin, dan jadi. Ya, jika ingin mengunduh, kita bisa klik bagian bagikan di sini yang ada di pojok kanan atas. Kita klik saja. Di sini ada
pilihan unduh, kita klik di sini. Kemudian karena tadi kita animasikan, maka jenis filenya berubah menjadi video MP4. Tapi jika ingin mengunduh gambarnya saja, kita bisa klik di bagian sininya. Bisa pilih JPG, PNG, PDF standar, cetak PDF, kemudian ada GIF juga. Kalau misalnya ingin mengunduh video MP4 dan di sini kita bisa pilih halamannya, halaman 1 dan halaman 2. Jika ingin mendownload yang halaman 1 saja, maka kita tinggal klik bagian halaman 1, maka akan seperti ini. Kemudian selesai, kemudian diunduh. Maka unduhannya akan berubah berupa video MP4. Tapi jika ingin mengunduh hanya fotonya saja, bisa lakukan seperti tadi, klik bagikan, pilih unduh, kemudian jenis filenya kita pilih JPG atau PNG. PNG juga bisa. Kemudian sesuaikan dengan ukurannya, terus latar belakangnya. Yang ingin saya unduh adalah halaman pertama saja. Halaman pertama saja, maka saya klik halaman pertama, selesai. Kemudian sudah semua, cek kembali. Kalau sudah, kita klik unduh. Maka di sini akan mengunduh. Mengunduh di file kita. Di bagian download. Ini untuk hasil dari video MP4-nya. Jadi seperti ini. Kemudian gambarnya akan muncul seperti ini. Nah, akan hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian di Canva ini tidak perlu kayak untuk menyimpannya kita harus klik save gitu, tidak perlu karena sudah otomatis tersimpan sendiri di dalam Canva ini. Jika sudah menyelesaikan desainnya, kita bisa kembali ke beranda. Beranda di sini dan nanti akan muncul desainnya sudah kita desain tadi. Kemudian kita bisa langsung membukanya. Ya, seperti itu. Ini desain pertamanya. Maaf agak lama. Ini desain pertama. Karena sebelumnya saya sudah buat desain kedua seperti ini. Ini sama juga caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ini ada desain ketiganya. Jadi kita di dalam tempatnya ini kita bisa mendesain beberapa halaman. Kemudian kita juga bisa mendownload halaman-halaman tersebut sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, dibagikan ini, bagian unduh, kemudian bisa pilih halamannya. Halaman mana yang ingin diunduh. Ya.
Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.